네가 내 후유증의 이유니까. 누군지 날 왜 죽이려고 하는지도 모른다고. Dohee terkejut melihat waktu seakan berhenti di mana ombak laut berada di atas kepala mereka yang membuat keadaan di sana sebenarnya cukup cantik namun menakutkan. Gwon bertanya apa yang telah Dohee lakukan kepadanya. Sementara Dohee bertanya siapa sebenarnya Gwon. Lalu setelah itu Dohee pingsan di pelukan iblis tampan itu dan membuat ombak yang di atas kepala mereka jatuh ke bawah. Dohee lalu terbangun setelah sebelumnya ia teringat saat ia tenggelam bersama Gwon dan Gwon membantunya naik ke permukaan. Saat bangun di rumah sakit itu, tiba-tiba Gwon berada di sampingnya, menjaganya dengan lembut. Ia lalu menanyakan kondisi Dohee, sementara Dohee bingung apakah mimpi buruknya kembali berlanjut. Sekretaris Shin yang menemani Dohee lalu pergi keluar karena sepertinya tidak pantas ia berada di tengah-tengah orang yang sedang kasmaran. Setelah sekretaris Shin pergi, barulah Gwon menunjukkan sifat asli. Kasar, ia menunggu Dohee bangun dari siuman karena sesuatu terjadi pada dirinya dan sekarang Dohee harus bertanggung jawab. Lalu, di sana Dohee sadar jika di pergelangan tangannya ada sebuah tanda yang mana menurutnya itu adalah stiker murahan. Gwon tidak terima tato miliknya malah dikatai stiker murahan. Dohee kemudian sadar itu bukan stiker melainkan tato permanen. Ia pikir saat ia pingsan, Gwon membawanya ke tempat orang yang membuat tato. Dohee lalu berniat menghilangkan tato tersebut dengan laser, tapi Gwon tidak memperbolehkannya. Ia mengancam akan menghabisi Dohee. Dohee lalu ingin menampar Gwon, namun tiba-tiba kekuatan Gwon menahan tangannya Dohee. Saat tangan Gwon memegang tangan Dohee, kekuatan Gwon ternyata kembali. Namun saat tangan Gwon terlepas, maka kekuatan itu menghilang juga, sehingga Dohee bisa menampar Gwon. 내가 일부러 세게 때리려고 그런 게 아니라 이게 안 돼서. Lalu penyidik datang ke rumah sakit untuk mengusut tuntas kasusnya Dohee. Sementara itu, Gwon pun pergi karena ada kontrak yang harus ia urus. Saat balik ke kantornya di yayasan, Gwon melihat pelayannya sedang membaca buku panduan iblis miliknya. Di sana tertulis, jika demon ada berkat kontrak. Jika tidak membuat kontrak dengan manusia, maka demon akan musnah. Maka dari itu, ia melihat belakangan ini, Gwon begitu gelisah. Rupanya mencari korban yang ingin menandatangani kontrak dengan demon adalah keharusan jika Gwon ingin terus ada di dunia ini. Gwon lalu menyuruh Bokyu untuk segera mencari tahu tentang kehidupan Dohee sampai ke akar-akarnya. Bokyu lalu bingung seperti ada yang hilang dari tuannya ini. Ia pun melihat tato di tangan Gwon sudah tidak ada, yang artinya kekuatan Gwon juga menghilang. Dan jika kekuatannya menghilang, maka Gwon tidak bisa membuat kontrak dan Gwon bisa saja menghilang dari dunia ini. Bokyu yakin ini semua ada hubungannya dengan wanita bernama Dohee. Karena kekuatannya telah menghilang, Gwon tidak bisa mencabut nyawa orang-orang yang masa kontraknya telah habis selama 10 tahun. Ia benar-benar berubah menjadi manusia biasa. 내가 가면 안 둬. 아주 그냥 혼쭐 낼 거니까. Dohee pun kembali bekerja setelah kembali dari rumah sakit. Sekretaris Shin yang mengurus kasus Dohee berusaha untuk merahasiakannya dari siapapun meskipun itu adalah Nyonya Ju. Dohee lalu teringat jika pembunuh itu berucap jika ia ingin membunuh Dohee karena Nyonya Ju. Dohee pun memutuskan untuk pergi ke rumah sakit tempat Nyonya Ju dirawat. Di sana, selain menjemput Nyonya Ju pulang, Dohee juga sebenarnya ingin bertanya tentang pembunuh tersebut. Sampai di rumah pun, Dohee masih terbata-bata untuk menanyakan apa Nyonya Ju merahasiakan sesuatu darinya. Tapi saat di rumah Nyonya Ju yang mana ia sedang merawat tanaman bunganya, Nyonya Ju bilang ia tidak merahasiakan apapun dari Dohee. Meskipun sebenarnya dari raut wajah Nyonya Ju ada rahasia yang tidak bisa ia katakan kepada putri angkatnya itu. 내가 지어서 말을 들어야지 누구 말을 들어. 심각해. Lalu pada saat itu, Sok-hun datang untuk memberikan laporan keuangan kepada bibinya yaitu Nyonya Jung. Setelah itu ia ingin ikut menumpang di mobil Dohee dan kembali ke kantor. Melihat keakraban keponakannya dengan Dohee, Nyonya Ju kemudian mendapatkan ide. Menurutnya lebih baik Dohee dan Sok-hun menikah saja, yang membuat Dohee maupun Sok-hun langsung menolak. Sebenarnya hubungan mereka berdua memang sangat cocok jika dipadukan. Mereka berdua sama-sama gila kerja dan hubungan mereka juga sangat dekat. Mendengar Dohee ikut kencan buta saja sebenarnya sudah membuat Sok-hun sedikit kecewa dan juga cemburu. 나 깜빡했어 아주. 도도히 멋진 거.
Sementara itu, akhirnya Gwon mendapatkan info tentang Dohee. Dohee adalah wanita bergolongan darah AB. Dia punya banyak gelar seperti putri kecil dari grup Nihe, iblis yang mengenakan Hermes, si gila Dohee, dan lain-lain. Dia bukan keturunan anak konglomerat. Ayah dan ibunya adalah orang yang biasa dan meninggal karena kecelakaan. Lalu setelah itu, Nyonya Ju mengadopsinya karena rupanya ayah Dohee adalah orang yang menciptakan alat elektronik di perusahaan induk Mirai. Sementara Dohee bekerja sebagai direktur di perusahaan Mirai F&B, perusahaan yang Dohee dirikan bersama Nyonya Ju, perusahaan yang menjual makanan dan minuman yang sukses di pasaran, dan membuat putri Nyonya Ju, Noh Suan, membuat rumor tidak benar yang membuat saham perusahaan Dohee jadi turun. Dohee pernah berkencan namun berakhir putus karena terlalu sering bekerja. Lalu Gwon harus memikirkan bagaimana dia mengatasi gadis gila tersebut. Ia mempunyai satu cara yang paling Gwon kuasai, yaitu memikat hati manusia. 인간의 마음. Lalu kemudian Dohee yang sudah tahu siapa yang menyerang perusahaannya datang menemui orang itu yang tak lain adalah putri Nyonya Ju, Noh Suan. Dohee lalu memperlihatkan temuannya kepada Noh Suan, yaitu foto-foto Noh Suan saat berselingkuh dengan seorang pria. Tidak hanya Suan, Dohee juga tertarik dengan kehidupan Suan. Ia tidak mengancam, hanya saja seharusnya Noh Suan tidak menyerangnya duluan. Pada saat itu, tiba-tiba Dohee ditelepon oleh Gwon. Ia ingin Dohee bertemu dengannya, dan mereka pun janjian bertemu di sebuah mall. Saat itu Suan kira obrolannya dengan Dohee telah selesai. Rupanya tidak. Kali ini Dohee baru mengancam kakak perempuannya itu. Ia akan menyebar foto-foto mesum Suan yang bisa membuat perusahaan Mirai Apparel hancur dalam sekejap. Tidak hanya itu, ibunya Nyonya Ju juga pasti murka mendengar hal tersebut karena ia tidak segan berbagi rahasia ini dengan Nyonya Ju. Dohee ingin Suan segera membersihkan apa yang sudah Suan perbuat tanpa Dohee turun tangan. 전쟁놀이는 사이좋게. Sementara itu di sebuah gereja, Nyonya Ju memohon ampun kepada Bapak Pendeta. Ia tahu ia tidak akan bisa masuk surga dan masuk ke neraka. Tapi ada satu hal yang membuatnya lebih takut, yaitu tidak mendapatkan maaf dari Dohee. Rupanya, kecelakaan orang tua Dohee ada sangkut pautnya dengan Nyonya Ju. Kecelakaan itu juga membuat kaki Nyonya Ju terluka yang membuatnya harus berjalan menggunakan tongkat. Tapi, apakah Nyonya Ju yang membuat orang tua Dohee tewas sampai pendeta menyuruh Nyonya Ju untuk segera meminta maaf kepada Dohee sebelum semuanya terlambat? 자매님의 마음속에 있습니다. Dohee lalu pergi untuk menemui Gwon. Gwon lalu datang dengan sangat memikat yang membuat orang-orang di sana termasuk Dohee pun tercengang. Alasan Gwon menemui Dohee adalah karena ia mengalami efek samping saat kecelakaan itu dan meminta Dohee untuk bertanggung jawab. Dohee awalnya berniat memberikan uang sebagai bentuk kompensasi, tapi Gwon menolak karena ia juga punya banyak uang. Menurut Gwon, hanya Dohee yang bisa mengatasi efek sampingnya ini. Ia lalu memegang tangan Dohee dan meyakinkan Dohee untuk pergi menemaninya ke suatu tempat. Entah mengapa Dohee mengikuti keinginan Gwon. Ia bahkan rela meminjamkan tangannya saat Gwon ingin memintanya. Rupanya Gwon pergi menemui orang-orang yang sudah habis kontrak dan mencabut nyawa mereka. Ia juga pergi ke Sungai Han dan memaksa Dohee untuk menyelam bersamanya. Gwon berpikir itu adalah jalan satu-satunya agar kekuatannya kembali. Namun rupanya Gwon salah. Dohee begitu terkejut melihat Gwon membawanya masuk ke dalam air. Ia langsung berpikir jika Gwon ingin membunuhnya sama seperti pembunuh yang mengincarnya. Dohee begitu frustasi karena beberapa waktu ini ada pembunuh yang mengincarnya dan ia tidak tahu siapa yang ingin membunuhnya. Belum lagi perang saudara yang melibatkannya. Mengapa semua orang ingin ia menghilang? Padahal ia tidak salah apa-apa. Setelah berteriak mengungkapkan kekesalannya, Dohee lalu bertanya mengapa Gwon melakukannya. Gwon lalu berkata ia ingin memastikan satu hal. Jika ia memberitahukannya, maka mungkin Dohee akan menolaknya. Dohee lalu melempar segepok uang agar hubungan mereka impas dan Dohee tidak ingin melihat Gwon lagi. 이제 너한테 빚진 거. Gwon bingung bagaimana cara ia mengembalikan kekuatannya lagi jika caranya bukan seperti itu. Setelah Dohee pergi meninggalkan Gwon, Dohee terus memikirkan siapa orang yang ingin menyingkirkannya. Di lain tempat, ada seseorang yang membunuh kepala keuangan Mirai Group. Sebelumnya kepala keuangan itu ingin membicarakan satu hal dengan Dohee, namun ia keburu dibunuh oleh seseorang yang masih belum diketahui identitasnya. Apakah dia adalah anak pertama Nyonya Ju? Atau apakah dia cucu Nyonya Ju yang rupanya memiliki penyakit
kulit atau Kim Sera. Atau jangan-jangan Noh Soo-an yang baru saja perang dingin dengan Do-hee, atau Jo Suk-hoon yang diam-diam memiliki perasaan khusus kepada Do-hee. Selain keluarga Nyonya Ju, ada juga penari tradisional Jin Gayong yang cemburu dengan kedekatan tuannya dengan Do-hee. Siapa di antara mereka yang ingin menyingkirkan Do-hee? Atau rupanya ada musuh lain yang ingin menghancurkan Nyonya Ju dan juga Do-hee? Saat memikirkan semua ini sendirian, tiba-tiba Do-hee melihat sebuah berita jika kepala keuangannya telah tewas tergantung di toilet umum. Do-hee tertegun sejenak karena musuh-musuhnya telah menyerang orang-orang terdekatnya. Dan saat ia berdiri di jalan sendirian, seorang pria menggunakan sepeda motor mendekat dan langsung menyiram sebuah cairan asam ke arah Do-hee. Cairan asam yang sifatnya panas itu bisa saja merusak wajah cantik Do-hee. Tapi rupanya Do-hee dilindungi oleh Gwon yang tiba-tiba datang ke hadapan Do-hee. Do-hee sadar hanya Gwon, pria asing yang seharusnya lebih berbahaya dari siapapun, yang berulang kali menyelamatkan hidupnya. 위태로운 내 인생에 보다도 낯설고 수상한